Halo semua, perkenalkan nama saya Askanidia Estining Tias dengan nomor MPM 2206028970. Dan pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal modul Extra HRIS pada Odoo SOL, yaitu terdapat 3 modul yang akan kita install, yaitu modul OpenHRMS Core, modul Employee Orientation, dan Training, dan terakhir modul OpenHRMS Employee Appraisal. Nah, pertama kita akan melakukan persiapan untuk install modul ekstra tersebut. Sebelum dapat melakukan instalasi terhadap modul ekstra di Odoo SOL, kita perlu mengaktifkan yang namanya fitur Developer Mode pada akun Odoo SOL kita, agar dapat mengakses update list untuk mengupdate modul tambahan. Nah, berikut tutorial bagaimana melakukannya. Pertama, kita akan buka file Docker Compose YAML dan menjalankan command Docker Compose di terminal untuk menjalankan Docker kita. Kemudian, kita akan mengakses localhost Odoo SOL kita dan melakukan login dengan akun yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya. Nah, ketika sudah sampai di halaman apps, perlu diingat bahwa uh, de- developer mode belum tentu ada langsung jika kita cari. Maka kita perlu mengaktifkan minimal salah satu modul pada Odoo jika developer mode tersebut belum tersedia. Nah, pada tutorial ini saya memilih untuk mengunduh namanya modul sales yang ini. Setelah itu, kita dapat membuka halaman settings melalui menu drop-down yang dengan menekan icon grid. Lalu kita akan scroll ke bawah pada halaman setting hingga menemukan bagian developer tools. Di sini kita dapat lihat bahwa ada yang namanya activate the developer mode. Kita klik ini untuk mengaktifasikan mode developer. Jika developer mode sudah diaktifasi, halaman Odoo akan secara otomatis berubah seperti gambar di bawah ini. Dan terdapat lebih banyak fitur yang tersedia. Nah, untuk mengetahui apakah sudah siap untuk menginstal modul baru, nah, pada navigation bar di laman apps akan ada tulisan yang namanya update app list bagian ini. Nah, jadi update app list ini digunakan untuk mengupdate modul baru ke Odoo SOL kita. Jadi kalau misal ini udah ada, berarti artinya kita udah siap untuk menginstal modul baru tersebut. Nah, pertama, kita akan melakukan instalasi modul Extra Open HRMS Core. Pertama-tama, kita akan buka halaman Open HRMS Core melalui browser. Saya menggunakan Google Chrome dan klik tombol download for VS 16.0 untuk mengunduh folder modul HRMS Core-nya. File yang udah diunduh akan muncul dalam bentuk zip di dalam folder download di perangkat lokal kita. Kita akan klik file tersebut dan ekstrak ke folder S1 yang ada pada folder instalasi Odoo SOL. Nah, pada tutorial sebelumnya, folder itu kita namakan Odoo 2206028970. Dapat lihat di sini. Nah, kalau misalnya sudah ekstrak, dapat lihat bahwa folder zip eh, yang tadi itu sudah masuk ke dalam add-on. Bisa dilihat di sini sudah ada OHRMS Core. Lalu kita akan buka folder tersebut di IDE. Saya pakai VS Code. Dan kita akan menambahkan kode ini. Add-on path sama dengan /mnt/extra add-on pada file odoo-conf di dalam folder config. Nah, kemudian pastikan juga di dalam kita ada kode add-on yang sama pada bagian volume dalam file Docker Compose YAML. Hal ini supaya modul tambahan yang kita masukkan ke dalam folder add-on akan muncul juga di dalam Odoo SOL kita. Jadi kodenya ini ya, add-on /mnt/extra add-on. Nah, selain itu, kita juga perlu menambah namanya import pandas pada file hrms_py dan broad factor py. Ini dua bisa dilihat, ini import panda dan ini juga di bawahnya dua-duanya. Kemudian setelah kita masukin import panda ke file tersebut, kita perlu melakukan instalasi modul panda dulu di dalam kontainer Docker Odoo. Nah, sebelum itu kita perlu meriksa nama kontainer Odoo kita menggunakan command docker ps di terminal.
Nah, saat kita jalankan Docker PS, dapat dilihat bahwa ada nama kontainer Odo 16 kita, yaitu ini. Odo strip 22.00.8.970 strip web 1. Dan kita jalankan command docker exec eh, s- strip it, nama kontainer kita, /bin/bash untuk masuk ke kontainer docker odo. Jadi kalau misalnya udah masuk, tampilannya akan berubah jadi odo, seperti bawah ini. Nah, selanjutnya kita juga, nah, setelah masuk, kita akan install dengan menggunakan command pip install pandas. Jika sudah, akan ada tulisan successfully installed. Nah, setelah prosesnya sudah selesai, kita akan dapat menggunakan command action untuk war dan em, menggunakan command docker restart nama kontainer kita untuk merestart kontainer tersebut. Selanjutnya, kita akan akses kembali ke localhost ODSL kita dan melakukan login seperti biasa. Jadi kita perlu pastikan juga developer mode yang tadi kita sudah persiapkan sudah aktif. Dan kita akan buka menu Maps dan klik update app list yang tadi yang saya tunjukkan sebelumnya untuk mengupdate modul pada ODSL kita. Lalu kita akan klik tombol update di pop-up modul updates untuk menambah agar modulnya itu muncul di laman apps. Selanjutnya, kita dapat pakai search bar yang sebelah kanan untuk cari modul yang baru aja kita tambah. Nah, kita akan karena kita ingin mencari HRMS score, maka keywordnya bisa antara HRMS atau HRMS score aja. Saya menggunakan HRMS saja dan dapat lihat bahwa di sini ada modul Open HRMS score yang sudah tersedia. Kita akan klik tombol activate untuk mengaktifasi dan jika sudah, tampilannya akan secara otomatis berubah seperti gambar di bawah. Nah, selanjutnya yaitu instalasi modul Extra Employee Orientation and Training. Nah, pertama kita akan buka laman Employee Orientation and Training pada link ini melalui browser dan kita akan klik download for v16.0 untuk mengunduh folder modulnya. Dan jika sudah, file yang berhasil diunduh akan muncul dalam bentuk zip di sini. Nih, file yang baru saja di-download yang paling atas ini. Lalu kita akan klik file dan ekstrak ke dalam add-on yang ada pada folder instalasi ODSL kita. Jadi kita akan menggunakan folder yang sama dengan folder yang telah kita gunakan pada instalasi modul sebelum itu. Nah, kalau misalnya sudah diekstrak, dapat lihat bahwa folder yang namanya Employee Orientation, nih paling atas ini, sudah tersedia di folder add-on kita. Nah, lalu kita akan buka folder Odo tersebut lagi di IDE. Saya pakai VS Code. Dan kita akan nambahkan namanya Employee Orientation pada bagian depan di file manifest PY pada folder OHRMS Core. Jadi bagian ini. Lalu kita akan aktifkan kembali server lokal Odo dengan komen docker compose up di terminal, lalu akan akses halaman localhost lagi menggunakan port yang telah dikonfigurasi pada docker compose ML dan melakukan login seperti biasa. Nah, setelah kita pastikan development sudah aktif, kita akan buka menu apps dan klik update apps list yang pada navigation bar lagi untuk mengupdate modul pada ODSOL. Lalu kita akan klik tombol update warna ungu ini agar modul yang baru kita tambahkan muncul. Dan kita akan gunakan search bar lagi untuk cari modul employee orientation dan training. Nah, kita akan gunakan keyword orientation. Lalu kita akan klik tombol activate untuk mengaktifasi modul tersebut. Nah, jika modul employee orientation sudah and training sudah diaktifasi, jadi kita dapat buka apa halaman employee dan jika kita klik navigation bar dapat dilihat bahwa ada yang namanya orientation di sini
yang menunjukkan bahwa modul tersebut telah berhasil diinstal. Dan yang selanjutnya adalah menginstal modul ekstra OpenHRMS Employee Appraisal. Jadi seperti langkah sebelumnya, kita juga akan membuka link OpenHRMS Employee Appraisal ini melalui browser dan klik tombol yang download for V16.0 untuk mengunduh foldernya. File yang berhasil akan muncul dalam bentuk zip, yaitu yang ini, o_appraisal, di perangkat lokal kita di bagian downloads. Lalu kita akan klik dan ekstrak ke folder add-on pada folder instalasi Odoo SOL yang sama dengan instalasi modul sebelumnya. Nah, dapat dilihat bahwa folder appraisal itu sekarang sudah ada di folder add-on. Ini nih. Selanjutnya, kita akan buka folder tersebut di IDE. Saya menggunakan VS Code lagi. VS Code, lalu kita akan nambahkan kode appraisal pada bagian dependents di file manifest PIA pada dalam folder ORMS core. Lalu kita akan aktifkan kembali server lokal Odoo menggunakan Docker dengan menjalankan command docker compose up di terminal. Lalu kita akan akses halaman localhost Odoo SL kita menggunakan port yang telah dikonfigurasi pada file docker compose YAML dan melakukan login seperti biasa. Setelah kita pastikan developer mode sudah diaktifasikan, kita juga akan selanjutnya buka menu apps ini, dan klik update app list untuk mengupdate modul pada Odoo SQL kita. Lalu kita akan klik tombol update pada pop-up modul update agar modul employee appraisal tadi muncul di laman apps. Dan kita akan gunakan search bar lagi untuk cari modul OpenHRMS Employee Appraisal menggunakan keyword appraisal. Dan klik tombol activate ini, yang ini nih, yang OpenHRMS Employee Appraisal, klik tombol activate ini untuk mengaktifasikan. Nah, selanjutnya, kita akan klik icon grid ini untuk menampilkan drop-down menu dan klik menu setting untuk masuk ke halaman settings ini. Nah, pada bagian general settings, terdapat bagian user. Lalu kita klik manage user yang ada di bawah ini. Kita akan pilih user yang sedang digunakan. Nah, sekarang itu dapat dilihat bahwa kita menggunakan user Michael Admin. Jadi kita klik Michael Admin, Michelle Admin. Lalu kita akan scroll ke bawah hingga menemukan bagian others. Nah, dapat dilihat bahwa sebelum bagian appraisal ini itu fieldnya kosong, maka akan kita isi dengan tulisan manager. Selanjutnya, kita akan buka icon grid itu lagi dan pilih menu appraisal. Jadi kalau misalnya sudah berhasil diinstalasi dan diaktifasi, jadi appraisal ini akan muncul, menu appraisal ini akan muncul di drop down jika kita klik icon grid, dan tampilannya akan berubah seperti ini. Berikut adalah tampilan jika berhasil menginstalnya. Nah, jadi kalau kalian sudah sampai di tahap ini, selamat, kita telah berhasil menginstal ketiga modul ekstra pada Odoo SQL. Nah, selanjutnya kita akan melakukan backup database Odoo SQL seperti biasa. Jadi, berikut cara melakukannya. Kita akan aktifkan kembali server lokal Odoo menggunakan Docker dalam menjalankan command docker compose up seperti langkah sebelumnya, pada instalasi sebelumnya. Setelah itu, kita akan akses halaman localhost Odoo SQL kita, namun kita tidak akan langsung login. Tapi pada halaman login, kita akan klik Manage Database untuk diarahkan ke halaman pengaturan database. Kita akan pilih database yang ingin backup. Saya akan backup yang ini, database yang ada di bawah ini, system/a yang ini. Dan kita akan klik tombol backup warna biru. Nah, saat sudah klik, akan ada pop-up untuk meminta masukkan master password dan pilih format file. Jadi kita akan menggunakan isi password tersebut, dan saya memilih untuk formatnya itu zip. Lalu kita dapat klik tombol backup biru ini untuk mengunduh file backup database kita. Jadi kalau sudah berhasil diunduh, akan muncul dalam downloads di perangkat lokal kita.
Jadi ini nih, dapat dilihat bahwa bentuknya namanya itu sama dengan nama database kita. Lalu ada beberapa pertanyaan terkait modul ekstra yang telah kita install. Jadi apa yang kamu pahami terkait modul pertama, apa yang kamu pahami terkait modul Open HRMS Core? Jadi modul Open HRMS Core sendiri merupakan modul fondasi dalam Human Resource Management System di Odoo. Jadi modul ini itu menyediakan berbagai fitur yang mendukung dalam kegiatan manajemen human resource, seperti pengelolaan karyawan, baik itu perizinan, penggajian, dan semacamnya. Dan selain itu, uh, modul ini juga dapat diintegrasikan dengan berbagai modul Open HRMS lainnya, seperti modul HRMS yang Employee Orientation and Training dan yang Employee Appraisal menjadi satu sistem yang terintegrasi. Nah, hal ini itu membuat pengelolaan HR menggunakan Odoo menjadi lebih efisien karena semuanya itu sudah terkoneksi, bisa dibilang. Dan di dalam satu tempat atau di dalam tempat yang sama. Nah, kedua, apa yang kamu pahami terkait modul Open HRMS Employee Orientation and Training? Jadi, modul Employee Orientation and Training berfokus pada pengenalan dan pelatihan karyawan baru. Jadi, melalui modul ini, perusahaan dapat membuat program orientasi yang terstruktur untuk membantu karyawan baru dalam memahami budaya, kebijakan, atau prosedur kerja yang ada di lingkungan baru mereka. Selain itu, perusahaan juga dapat mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan baru. Jadi, melalui modul ini itu penting untuk memastikan bahwa karyawan baru dapat beradaptasi dan berintegrasi dengan baik di lingkungan mereka. Nah, selanjutnya, apa yang kamu pahami terkait modul Open HRMS Employee Appraisal? Jadi, modul Employee Appraisal dalam Open HRMS itu dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan menganalisa kinerja perusahaan sendiri. Jadi, modul ini memungkinkan perusahaan untuk membuat penilaian terperinci yang dapat digunakan untuk merencanakan strategi pengembangan karyawan secara lebih efektif dan strategis, seperti uh, pela- uh, pelatihan strategi seperti pelatihan tambahan, memberikan promosi atau inisiatif motivasi lain. Jadi dengan modul ini kita perusahaan itu dapat mengetahui langkah apa yang dapat dia lakukan berdasarkan apa kinerja yang telah uh, employee berikan atau lakukan. Nah, sekian dari tutorial saya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah membaca dan sampai jumpa di artikel berikutnya. Terima kasih.